Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan The Chase is Back. Dia yang kini kembali mengejar kamu lagi. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas siapakah seseorang ini yang begitu terdesak dan akan kembali mengejar kamu lagi. Apakah yang mendorong si dia sehingga menggerakkan hatinya untuk kembali mengejar dan mendapatkan kamu lagi? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapat notifikasi video terbaru saya. Okay guys, let's begin dan kita akan cuba lihatkan ya energi seseorang ini detik ini. Siapakah orang ini yang akan kembali lagi mengejar dirimu? Siapakah dia yang kini kembali untuk mendapatkan kamu lagi? Siapakah orang ini yang akan kembali mendapatkan kamu lagi? Okey, teman-teman, di sini ada kartu Anchor. Saya menangkap hubungan kalian yang mungkin ya sedang stuck ataupun hubungan yang tidak terlihat begitu banyak perubahan ya. Mungkin ada sesuatu yang sedang jeda di sini antara kamu dengan dia. Tetapi jikalau kamu bertanyakan isu ya berkaitan dengan hati dan perasaannya, saya merasakan orang ini sama ada sudah lama menanti kamu atau ada ketulusan dan kesetiaan di hatinya. Kita akan lihatkan kartu yang seterusnya ya. Wow, di sini teman-teman, seseorang ini benar-benar bertahan ya dengan hubungan ini. Tetapi terlihat seperti hubungan yang sedang jeda, masing-masing cuba seperti menarik diri ya, dan seperti tidak ada penjelasan di antara satu sama lainnya. Saya menangkap energi seseorang yang sedang kesepian, seorang yang seolah-olah memberikan saya gambaran yang masih lagi menanti. Dia benar-benar sepi detik ini ya, seperti menantikan kepada sebuah harapan baru. Beberapa di antara dia ini teman-teman memiliki ketetapan cara. Orang yang sukar berubah daripada cara lamanya. Dan saya juga merasakan beberapa di antara dia ini bekerja dengan syarikat yang cukup besar ya, syarikat yang cukup stabil ya, big corporate company dan sebagainya. Orang ini orang yang suka menyendiri, suka menarik diri, tetapi hakikatnya dia seorang yang sangat takutkan kesepian. Kamu tahu teman-teman, secara nyata orang ini sangat tertarik dengan kamu. Khususnya, orang ini sangat mengandalkan matanya. Dia seseorang yang tidak akan mendapat kepuasan sehinggalah dia dapat melihat kamu secara nyata, secara fisik. Nah, jikalau tidak ada pertemuannya, ini akan membuatkan dia begitu kesepian, merasakan bosan, kerana sesuatu yang mendapat ataupun memberikan kepuasan kepada dia ini adalah ketika dia melihat kamu secara face to face. Nah, begitu ya. Saya menangkap orang yang sangat suka bersendirian dan orang yang banyak merenung. Okey, di sini ada kartu snake teman-teman ya. Orang yang mempunyai pelbagai cara, khususnya dari pemikirannya. Orang ini sentiasa mencari cara ya untuk mendekati kamu ataupun orang yang banyak akal ya. Di sini teman-teman, dengan kehadiran snake ini agak sukar untuk saya tepiskan ya energi yang bermacam-macam. Sama ada seseorang yang suka memanipulasi, berbohong ya, menutupi sesuatu di belakang kamu, memiliki agenda-agenda yang tersendiri ataupun di sini penglibatan orang lain. Tetapi saya lebih melihatkan kepada kepintaran si dia yang seperti very good getting in a way ya, seperti pandai berbelit-belit dengan kamu, seperti itu ya. Dia seperti seseorang yang mempunyai pelbagai cara. Orang yang banyak akal. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran snake ini mungkin juga ada penglibatan orang lain di hubungan kalian. Siapa saja yang mungkin merupakan keluarga, pekerjaan ataupun pihak lain, seperti itu ya. Okey, di sini ada Scythe teman-teman.
Orang ini bukan saja orang yang mempunyai pemikiran yang bijak dan pandai, tetapi dia juga seorang yang mempunyai pemikiran yang cukup tajam, ya. Sepertinya ada sesuatu yang berbelit di sini akhir-akhir ini. Kelihatan sesuatu yang terjadi di hubungan kalian, ya. Sama ada memutuskan untuk tidak berkomunikasi, tidak ada pertemuan, atau saling memutuskan untuk tidak mengabari satu sama lainnya. Tetapi saya lebih melihatkan kepada pikiran orang ini, ya, yang ada kalanya jikalau itu yang dia putuskan, sudah membuat keputusan, dia akan stay dengan keputusan itu. Dan saya menangkap seperti seseorang yang sedang menggunakan pelbagai cara, ya, untuk seperti menyampaikan keputusan ini kepada kamu. Nah, begitu, ya. Dan saya juga menangkap seseorang ini yang baru-baru ini, ya, mungkin ada perkataan-perkataan atau kata-kata, sama ada kata-kata ini berbelit-belit ataupun kata-kata ini yang cukup menyakitkan kamu. Maka kamu seperti tidak mahu lagi berbicara dengan orang ini. Orang ini orang yang cepat mengambil keputusan. Ada kalanya keputusan yang diambil itu sedikit terburu-buru. Nah, begitu, ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia, ya. Okey, di sini ada kartu lady. Okey, begini teman-teman, ya. Saya merasakan orang ini baru-baru ini baru memutuskan kamu atau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Tetapi setelah dia putuskan kamu, setelah dia tinggalkan kamu, nah kamu lihatkan lagi, ya, kartu pertama ini. Anchor atau jangkar ini sebenarnya tidak ke mana-mana. Memutuskan kamu dengan cepat, pelbagai kebohongan, manipulasi yang digunakan untuk melepaskan koneksi hubungan ini. Nah, di sini terlihat dengan jelas teman-teman, ya, sama ada hubungan kalian ini putus nyambung ataupun kamu berdiri dengan seseorang yang penuh dengan manipulasi. Dan yang pasti, ya, orang ini sebahagian besar daripada dia sudah pergi memutuskan kamu atau sudah bertahun-tahun pergi meninggalkan kamu di sini. Dan kesakitan ini, ya, masih kamu rasakan sehinggalah detik ini. Kita akan lihat lagi, ya, siapakah orang ini. Wow, di sini ada child. Sepertinya baru-baru ini teman-teman, ya, wujud niat ataupun kesedaran atau keinginan di hatinya untuk memperlihatkan kembali apa yang sudah terjadi, ya, ingin memulakan sesuatu yang baru. Saya juga menangkap beberapa energi orang ini yang sama ada keanak-anakan atau ada fokus lain yang berkaitan dengan anak. Tetapi yang pasti teman-teman, sama ada orang ini pergi meninggalkan kamu atau sudah memutuskan, saya menangkap bahawa ada perasaan bahagia yang dia rasakan dengan kamu di sini, ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Okey. Teman-teman, detik ini dia sangat merasakan kehilangan, ya, kerana ada kartu coffin. Coffin ini sudah berdiri tegak dan kemudiannya dibuka, ya. Saya menangkap seperti wujud kesedaran, ya, berlandaskan kartu child tadi, seseorang yang sudah merasakan hubungan ini sudah pun dilepaskan, hubungan yang sudah putus di antara kalian, tetapi kini mulai merasakan kehilangan. Nah, dari pihak si dia teman-teman, ketika wujud kesedaran bahawa dia sedang kehilangan, ya, detik ini, dan perasaan itu masih bertahan, maka ini mungkin menyedarkan dia, ya, untuk kembali mengejar dan mendapatkan kamu. Kerana detik ini dia benar-benar merasakan loss, ya, kehilangan kamu. Kita akan lihatkan pula dari pihak kamu seperti apa, ya. Seperti apakah energi kamu ke dia sekiranya kamu dapat menebak orang ini siapa. Katakanlah contohnya teman-teman, ya, kamu dapat kaitkan sedikit sebanyak energi ini dengan seseorang, ya, yang memanipulasi, menyakiti kamu, ya, yang pergi meninggalkan kamu. Kita cuba lihatkan. Jikalau kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, jikalau kamu dapat menebak siapakah dia, seperti apakah energi kamu detik ini. Tidak kiralah teman-teman, ya, mungkin kamu dapat menebak sedikit. Orang ini lebih kurang dia ini siapa. Jikalau kamu dapat menebak orang ini, kita cuba lihatkan, ya, energi kamu ke dia. Okey, di sini ada bouquet teman-teman. Kartu ini terbalik-terbalik, ya. Di sini ada bouquet yang mengindikasikan kamu merasakan, ya, kamu seperti sudah lama tidak diperhatikan, tidak diberikan perhatian, masih ada rasa sayang yang cukup mendalam di hati kamu.
lilin ini masih menyala ya, yang mengindikasikan walaupun hubungan ini sudah dilepaskan, ada yang berpisah, ada yang ditinggalkan, ada yang diputuskan, kamu masih menyayangi orang ini. Perasaan kamu untuk dia masih lagi tetap ada, masih lagi stay seperti itu ya. Di sini kamu penuh dengan harapan ya, suatu hari nanti ya, mungkin kamu akan kembali mendapatkan perhatian si dia. Nah, ini mungkin ya teman-teman ya, doa kamu yang kembali ataupun sudah terjawab. Orang ini yang detik ini merasakan kehilangan kamu, kini mulai ingin kembali mengejar kamu. Kerana dari pihak si dia benar-benar merasakan kehilangan kamu detik ini. Ada panggilan di hatinya kerana ada loceng, ada bell di sini yang berbunyi ya, seolah-olah membangkitkan dia lagi dari posisi yang sudah lama mati ini, yang mungkin pergi meninggalkan kamu. Bukan mati secara literal teman-teman ya, maksudnya pergi meninggalkan kamu. Kini wujud kesedaran yang memanggil dia lagi untuk kembali mendapatkan kamu. Saya menangkap energi dia yang semakin sepi, memikirkan cara ya, dengan cepat untuk menggapai kamu lagi. Sebenarnya kartu-kartu ini boleh dijelaskan dengan pelbagai cara, tetapi nanti terlalu panjang penjelasannya. Tetapi dengan jelas dapat lihat di sini ya, ketika dia merasakan kehilangan kamu, dia seperti mencari cara. Kerana wujudnya kesepian ini di hatinya yang sudah agak lama ya, maka dia ingin mencari cara dengan cepat untuk menggapai kamu lagi. Nah, begitu. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini teman-teman dengan jelas sekali ya, walaupun ini sesuatu yang saya memang tidak mahu ulangi ya. Cukup bingung detik ini ketika dia ingin mencari kamu lagi, sama ada kamu ini sering dijadikan pilihan ya kepada si dia, ataupun mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Saya tidak tahu teman-teman, ketika kartu ini hadir ya, terpaksa memilih ke kiri ataupun ke kanan. Mungkin ada pilihan lain di dalam koneksi hubungan kalian ini. Sama ada kamu yang menjadikan dia pilihan atau dia yang menjadikan kamu pilihan. Seperti itu ya. Tetapi detik ini dengan kehadiran kartu ini, dia perlu bijak memilih. Dan sepertinya terlihat dengan jelas, dia sudah membuat pemilihan itu dan the chase is back. Dia yang kini kembali mengejar kamu. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya menggunakan kartu yang berbeza. Kita cuba lihatkan di sini. Ciri-ciri seseorang teman-teman dengan lebih dalam lagi. Ciri-ciri seseorang yang akan kembali mendapatkan kamu, kembali mengejar dirimu. Siapakah orang ini? Nah, mungkin ya kartu yang berdiri tegak ini tidak memberikan tidak memperlihatkan ya ciri-ciri yang lebih terperinci seperti itu. Kita cuba lihatkan di sini ya dengan lebih dalam lagi. Ciri-ciri seseorang yang akan kembali mengejar kamu. Siapakah orang ini? Dia kembali tersedar dan menyedari ya hakikatnya dia perlu mengejar kamu lagi. Mungkin ada kesedaran-kesedaran yang lainnya ya, selain daripada merasakan kehilangan kamu detik ini. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang yang akan kembali mengejar dirimu. Okey teman-teman, orangnya orang yang cukup mandiri. Orangnya keras kepala, orangnya ego, orangnya mempunyai pemikiran yang tersendiri. Orang ini sangat mencintai privacy, sukakan kebebasan. Dalam arti kata lain, orang ini cukup independen. Dia tidak perlu bergantung dengan kawan-kawan di sekitarnya, orang sekitarnya. Dia nyaman sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang ini banyak jatuh bangun dalam hidupnya, maka ini menjelaskan ya mengapa dia jadi begini. Dia sedar jatuh bangun, susah senang ditanggung sendiri dan tidak ada yang membantu. Maka ini seperti memberikan dia sebuah training yang menguatkan ke arah dia bergantung dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan orang lain. Orang yang cukup independen ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya, Seven of Swords. Orang ini mempunyai kepintaran-kepintaran yang tertentu. Orang yang banyak mengandalkan logika dan akalnya. Beberapa di antara dia ini teman-teman ya, tidak dapat menerima kenyataan yang dia mungkin ya masih mencintai kamu. Apa yang dia lakukan? Dia seperti cuba menepikan energi ini. Cuba menghindar, cuba pergi dari kamu. Cuba bersikap mandiri, tidak mahu mendekatkan dirinya kepada kamu dan tidak mahu memberikan impresi yang dia sebenarnya membutuhkan kamu. Orang yang seperti a very sneaky person ya, dan dia cuba berbohong dengan perasaannya sendiri. Tetapi orang ini daripada tadi saya lihat ya,
Dia orang yang banyak menggunakan logika dan kepintarannya. Saya tidak mengatakan yang dia ini lebih pintar dari kamu. It's not like that. Tetapi dia orang yang banyak menggunakan akalnya. Di sini teman-teman, the world. Beberapa di antara kalian di sini berhubungan dengan seseorang yang long distance relationship. Sebenarnya teman-teman, walaupun dia cuba hindari kamu, kamu tidak pernah tahu ya, kepentingan kamu di dalam hidupnya. Walaupun kalian sedang tidak bersama ya, mungkin berjauhan, mungkin orang ini jauh ya, tempat tinggalnya jauh dari kamu, long distance relationship, tetapi kalian sering terkoneksi. Dan saya menangkap teman-teman ya, jauh di dalam hatinya, orang ini menganggap kamu ini dunianya si dia. Dia mempunyai pemikiran yang cukup terbuka. Orang ini orang yang suka traveling dan mempunyai cita-cita untuk mengelilingi dunia. Dan dia mencari kesempatan ya, untuk merealisasikan harapan ini. To go traveling around the world. Seperti itu ya. Orang ini berjiwa bebas dan sangat berjiwa petualangan. Nah, teman-teman, ciri-ciri yang lain, teman-teman ya. Dia seorang yang, I wouldn't say orangnya pelit, tetapi orang yang suka menabung ya. Dia tidak akan sebarangan menggunakan uangnya dan dia akan cuba menyimpan uang. Orang yang penuh dengan perencanaan dan ada kalanya cenderung memberikan saya impresi ya. Dia tidak akan sharing rencana ini dengan sesiapa pun. Segala perencanaan yang dia lakukan untuk masa depan yang ada kaitan dengan keupayaan ataupun keuangan dia, dia tidak akan ceritakan kepada sesiapa. Dia mungkin cuba menabung ya untuk traveling, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Seseorang yang merencanakan sesuatu untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, orangnya seperti itu ya. Dan saya menangkap energi dia yang sedang menunggu sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang cukup besar. Nah, mungkin daripada 4 kartu ini dan kartu yang berdiri tegak ini, kamu mungkin dapat kaitkan energi ini dengan seseorang. Energi yang lain, teman-teman, orang ini sentiasa merasakan dirinya detik ini ya, seperti terperangkap. Dia seperti orang yang tidak begitu nyaman dengan posisinya sekarang ini. Dia cuba membebaskan dirinya daripada current condition. Dia ingin keluar daripada posisi yang sedang dia jalankan detik ini. Dia seperti kurang happy ya, tidak bahagia dengan kondisi sekarang. Maka dia masih menanti sebuah kesempatan untuk keluar daripada situasi ini. Jikalau orang ini pergi meninggalkan kamu, jikalau dia tidak memilih kamu ya, saya menangkap yang energi si dia ini detik ini juga tidak boleh dikatakan dia ini bahagia sebenarnya. Saya menangkap dirinya yang merasakan ya, ini mungkin tidak dia ceritakan kepada kamu, tetapi dia merasakan dirinya dipenjarakan, terperangkap akan sesuatu. Keuangan dia juga dikontrol oleh orang lain. Ini sesuatu yang ingin dia putuskan dengan cepat. Boleh dikatakan setelah pergi meninggalkan kamu, dia masih lagi dipenjarakan. Pilihan yang dia pilih juga tidak tepat sebenarnya. Dan saya merasakan ada kalanya ya, dia masih merenungkan kamu, masih memikirkan kamu. Di sini teman-teman ada Four of Swords. Orang ini orang yang sudah kelelahan ya, benar-benar kelelahan dengan kondisi dia sekarang ini. Dia benar-benar perlu berehat, seseorang yang sudah menarik diri ya. Terlihat apapun yang dia lakukan detik ini teman-teman, dia seolah-olah mencari kekuatan dirinya. Saat ini boleh dikatakan teman-teman ya, dia benar-benar merenung kamu dan menyedari dia sudah kehilangan kamu di sini. Maka dia cuba mendapatkan kekuatan itu lagi ya, untuk kembali kepada nol ya, untuk memulakan sesuatu yang baru. Saya menangkap energi dia yang sebenarnya ya, cuba berdamai dengan situasi dan dirinya sendiri, mendapatkan kekuatan untuk kembali kepada kamu. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman ya. Saya tidak tahu, teman-teman, apa yang terjadi dengan kalian di sini ya. Tetapi di waktu keheningannya, ketika dia berehat contohnya ya, saya menangkap energinya yang banyak merenungkan, memikirkan kamu. Seolah-olah keputusan yang sudah diambil ini ya, sesuatu yang dia seperti regret, menyesal ya, mengapakah dia pergi meninggalkan kamu, mengapakah hubungan ini perlu ending. Saya menangkap energi yang seperti itu, banyak di pikiran si dia ketika dia berehat. Seperti itu ya, dan orang ini sehinggalah detik ini masih memikirkan kamu, still thinking about you. Dia cuma kelelahan. Tetapi jikalau kamu pertikaikan perasaannya ya, perasaan itu ketika berada bersebelahan dengan Eight of Swords, saya boleh katakan ya,
orang ini udah malas cari orang lain. Dia masih lagi memenjarakan perasaan yang sama dengan diri kamu. Walaupun mungkin ya, menurut kamu dia tidak memilih kamu. Tetapi dia sedang seperti memikirkan sebuah rencana di sini. Nah, itu yang saya rasakan di sini teman-teman ya. Tetapi saya tidak tahu ya bagaimana menurut versi kamu. Tetapi terlihat dengan begitu jelas menurut kartu ini, perasaan ini masih lagi stay dengan kamu sehinggalah detik ini. Perbedaannya, walaupun perasaan ini masih lagi stay teman-teman ya, put it this way, orang ini masih memikirkan. Still thinking about situation, still thinking about you. Kita akan lihat lagi ya. Beberapa di antara dia ini di sini teman-temannya mempunyai sifat ataupun sikap yang agak malas. Malas gerak, malas bertindak. Wow, di sini ada Seven of Cups. Detik ini saya merasakan energinya yang penuh dengan energi kebingungan ya. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan kerana mungkin dia merasakan dia sudah mengecewakan kamu. Untuk kembali mendapatkan kamu lagi, ini seperti mengejar bintang-bintang di langit. Sesuatu yang seems impossible tetapi ingin dia lakukan. Dia sedar ya, perjalanan hubungan kalian ini tidak mudah dan untuk kembali mengejar kamu ini seperti mengejar bintang-bintang di awan. Maka dia seperti benar-benar bingung detik ini. Queen of Cups. Teman-teman, detik ini dia bukan sahaja sepi, dia bukan sahaja kesedihan ya. Dia sedang benar-benar galau memikirkan kamu. Ada energi kerinduan di sini. Seperti menyedari ada kesilapan di pihaknya yang terjadi sehingga membuatkan hubungan kalian ini begini dan dia ditinggalkan sendirian. Setelah merasakan kehilangan kamu, setelah menyedari kamu orang yang dia rindukan, kini dia ingin kembali mengejar kamu lagi. Okey teman-teman, saya mungkin akan menggunakan kartu yang sama dan kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Mengapakah ataupun sesuatu yang mendorong dia untuk kembali lagi mengejar kamu? Setelah melihatkan ciri-cirinya, kita cuba lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah kini dia kembali ingin mengejar kamu lagi? Saya menangkap daripada Queen of Cups tadi ya. Tidak ada orang lain yang dapat memenuhi emosinya seperti mana kamu dapat memenuh kepuasan emosinya. Ada jiwa yang kosong detik ini. Seperti seseorang lain yang tidak mendengarkan dirinya, dia tidak lagi mendapatkan perhatian. Maka ini mungkin ya sedikit sebanyak mendorong si dia untuk kembali mengejar kamu. Tetapi kita akan lihat dengan lebih jelas. Mengapakah kini dia tergerak untuk kembali mendapatkan kamu lagi? Okey, di sini ada Six of Wands. Kerana teman-teman, orang ini masih lagi memerlukan dukungan kamu. Tanpa kamu teman-teman ya, dia merasakan dirinya tidak berhasil. Seperti saya katakan tadi daripada kartu Queen of Cups ya, tidak ada orang lain yang mendengarkan dirinya seperti mana kamu mendengarkan dia. Tidak ada orang lain yang memberikan dia support seperti mana kamu support dirinya. Dia tidak lagi bangga dengan posisi dia detik ini yang sebelum ini dibanggakan ya, ketika dia nyaman sendiri. Tetapi semakin memperlihatkan ya, dia tidak merasakan kebanggaan itu lagi ya, seolah-olah dia merasakan hilang dukungan detik ini. Kita lihat lagi. Wow, di sini ada Two of Cups. Saya menangkap energi dia yang benar-benar ya, ingin memikirkan cara untuk kembali bersatu dengan kamu, mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu, kerana dia mulai merasakan dirinya ini ya, tidak lagi se-famous, se-popular dulu. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, kondisinya tidak baik-baik sahaja. Kini dia mulai menyedari ya, tanpa kamu yang merupakan bagian daripada hidupnya, dia tidak dapat berada atau mengekalkan posisi kemenangan itu. Nah, ini yang terjadi ya. Ada sesuatu yang saya lihat di kartu ini ya, ketika dia memilih orang lain. Apa yang terjadi itu tidak serupa dengan kamu. Kita lihat lagi, di sini ada The Magician. Saya merasakan orang ini sedang memanipulasikan keadaan, memutarkan seluruh dunianya untuk kembali mencari kamu dan mendapatkan kamu lagi. Beberapa di antara dia ini sudah pun memulakan taktik ini ya. Mungkin membuka blokiran, cuba berkomunikasi dengan kamu. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, kartu ini memperlihatkan ketika dia cuba membuka blokiran, berkomunikasi lagi dengan kamu ya, sepertinya ya, beberapa di antara kamu di sini sudah menutup akses itu, tidak mengizinkan dia.
atau tidak mahu memberikan dia peluang itu untuk kembali mengejar kamu. Kita lihat lagi apakah dorongan-dorongan lain ya yang membuatkan dia seperti kembali mengejar kamu. Kerana di sini teman-teman, orang ini berjuang sendiri. Banyak rintangan, halangan yang dia perlu tempuhi ya. Dan kini kamu lihat kartu ini seperti Eight of Swords tadi ya. Dia ingin membebaskan kekangan situasi dia detik ini. Dengan datang mengejar kamu lagi, dia dapat merubah kondisi dia yang sekarang ini. Dia merasakan seolah-olah dia terperangkap. Ada sesuatu yang memenjarakan dia. Ketika dia mulai merasakan kesepian, berjuang seorang diri, dia kini seperti tidak mahu lagi ya kondisi yang berjalan seperti ini. Saya menangkap seperti menanti sebuah kesempatan untuk membebaskan dirinya. Dan dia sedar, apakah cara untuk membebaskan kekangan ini adalah dengan datang mencari kamu. Mungkin ada perasaan yang bersalah ya, yang membuatkan dia merasakan dirinya ini seperti dipenjarakan. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara dia ya, yang lari dengan uang kamu ya. Ini membuatkan dia merasakan sesuatu yang hutang yang tidak dilangsaikan. Dia perlu kembali mencari kamu lagi untuk ya memulangkan uang-uang ini. Jikalau dia tidak pulangkan uang-uang ini, perasaan bersalah ini akan tetap mengekang, tetap memenjarakan si dia. Nah, dengan cara datang mendapatkan kamu lagi, menyelesaikan isu ini, dia akan berjaya membebaskan dirinya daripada kekangan rasa bersalah. Nah, energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Teman-teman, berkali-kali ya, ketika saya melakukan pembacaan, contohnya, saya berikan contoh ya, ketika ada sentuhan fisik contohnya. Berkali-kali saya melihatkan komen ya, oh kak, saya bersumpah kak, saya tidak akan bersentuhan fisik dengan dia. Teman-teman, jikalau kamu sudah tahu ya, kamu tidak pernah bersentuhan fisik dengan orang ini, maka it clearly shows, sekali lagi, it clearly shows that energy is not for you. Maksudnya, energi itu tidak resonate dengan kamu. Kamu hanya perlu ambil mana yang resonate sahaja. Teman-teman, ini pembacaan umum. It's not one-to-one reading. Ini menarik energi orang banyak. Maka jikalau tidak ada sentuhan fisik dengan kamu, kamu ambil mana yang resonate sahaja. Begitu ya. Jikalau energi ini, kartu kedua ataupun kartu keenam, tidak resonate dengan kamu, itu berarti ini energi orang lain. Nah, begitu. Maka kamu perlu bijaksana ketika mendengarkan readingan. Energi mana yang kena dengan kamu, itu sahaja yang diambil. Nah, begitu ya. Kerana ini akan menarik energi orang banyak. This is not a one-to-one reading. Nah, menurut saya teman-teman, mengapakah dia kembali mengejar kamu? Kerana dia mulai menyedari ya, kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Dan dia tidak mahu lagi berjuang sendirian dan merasakan kesepian ini. Wow, benar ya teman-teman? Mengapakah dia datang mendapatkan kamu kembali? Kerana orang ini ingin mentransformasikan hubungan kalian. Apabila kartu Death ini bersebelahan dengan Seven of Wands, teman-teman, walaupun dia terpaksa berjuang sendirian ya, dia tetap ingin mentransformasikan hubungan ini dengan memberi kesempatan kedua kepada dirinya. Dia tidak mahu datang seperti orang yang lama. Dia ingin datang sebagai orang yang baru. Versi terbaru si dia. Dan dia ingin meyakinkan kamu lagi bahawa selama dia pergi, dia tidak pernah melupakan kamu. Selama dia putuskan kamu, dia tidak benar-benar dapat membebaskan dirinya daripada terus-terusan memikirkan kamu. Eight of Swords is thinking about you. Sukar melupakan kamu. Four of Swords, I am still thinking about you. Seven of Cups, energi yang cukup membingungkan dirinya. Nah, begitu teman-teman. Maka ketika mempunyai perasaan yang seperti ini, dia perlu datang lagi mencari kamu. Orang ini sebenarnya orang yang sangat sukar melupakan kamu ya, kerana sepertinya beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu dan banyak memori di antara kalian yang masih lagi memenjarakan pikirannya kepada kamu. Mengapakah dia ingin kembali mengejar kamu? Nah, benar ya teman-teman? Kamu lihat ya, kartu-kartu yang terbuka ini banyak sangkarnya. And I can't help but feeling trapped ya. Orang yang terpenjara dengan rasa bersalah, orang yang terpenjara dengan penyesalan,
Orang yang merasakan hanya kamu yang dapat membebaskan dia daripada sangkar ini. Kamu di atas, dia di dalam. Energi kalian yang sering terkoneksi daripada kartu world ini dapat melihatkan dengan begitu jelas. Walaupun kalian sudah tidak bersama, energi yang sering terkoneksi, dia sangat memikirkan kamu. Saya menangkap teman-teman orang ini sangat bersalah pada kamu dan ada perasaan yang cukup berat di sini. Guilty feeling yang tidak dapat dia maafkan dirinya sendiri, seperti itu Kedepannya teman-teman, Four of Cups, kerana dia tidak bersedia untuk mencari orang lain, Four of Swords, Four of Cups, dan ada kestabilan perasaan dari segi perasaannya kepada kamu. Dia berpaling daripada tawaran orang lain. Dia sangat merenungkan kamu dan benar-benar mengambil keputusan untuk kembali memenangkan hati kamu. Kerana dia hanya akan menjadi seorang pemenang Dia hanya akan bangga dengan dirinya seperti kartu Six of Wands tadi ketika dia mendapatkan kamu lagi. Kamu ini seperti pride-nya dia. Kamu adalah kebanggaan hatinya. Nah, kini kamu lihat dia tidak happy dengan kondisinya. Penuh dengan energi kebingungan. Dia juga sedar untuk datang mengejar kamu kembali ini bukan sesuatu yang mudah. Seperti cuba menggapai bintang-bintang di awan. Tetapi dia benar-benar tidak happy, tidak bahagia dengan kondisinya yang detik ini. Dan jikalau terus begini, dia tidak akan dapat membebaskan dirinya. Maka dia akan datang mengejar kamu lagi. Walaupun kesukaran itu adalah seperti menggapai bintang-bintang ini di awan. Nah, kamu lihat teman-teman, ada seseorang yang benar-benar akan memperjuangkan kamu kembali. Jikalau kuda ini harus terbang, melepasi rintangan api ini turut akan dia lakukan. Dia akan mengambil segala risiko walaupun terpaksa melepaskan diri daripada lingkaran api ini yang menyala dia tetap akan datang ke arah kamu. Ada kekuatan, determinasi untuk melawan arus. Doesn't care what happen next, apapun risiko itu. The chase is back. Dia yang kini kembali mengejar kamu. Arahnya teman-teman kamu lihat kan kuda ini mengarah ke arah kamu dan dia akan melompat merentasi lingkaran api ini untuk maju lagi ke arah kamu. Mengambil segala risiko yang ada setelah menyesali akan apa yang dia lakukan. Nah, di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah daripada Capricorn, kartu The World Kita juga ada Scorpio daripada Death, kartu yang zodiak yang mendominasi Capricorn, Scorpio dan juga Gemini mendominasi bacaan hari ini, dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn yang mendominasi, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini yang mendominasi, seseorang yang ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya, Aries, Leo, Sagittarius. Saya lihat energi Leo cukup kuat di sini teman-teman seseorang yang akan menggunakan keberaniannya untuk mendapatkan kamu lagi. Dan di sini kita juga ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer dan Scorpio. Seperti itu teman-teman Okey, kita akan lihat lagi ke depannya apa yang akan terjadi di hubungan kalian ini. Apakah yang sebenarnya teman-teman yang dia inginkan dari kamu ketika dia kembali mengejar untuk mendapatkan kamu? Kita cuba lihatkan sanggup lompat ke dalam lingkaran api ini. Orang yang cari mati teman-teman mungkin ada hubungan yang cukup berisiko, tetapi dia tetap akan maju untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, mengapakah ada keberanian keberanian yang seperti ini, keupayaan yang seperti ini, atau should I say mengapakah ada kesanggupan yang seperti ini? Kita cuba lihatkan. Apakah yang dia inginkan sebenarnya dari kamu ketika dia maju lagi, datang lagi untuk mendapatkan kamu di sini? Wow, teman-teman, Sun. Dia sanggup melakukan apa saja demi mengejarkan kebahagiaan yang dia rasakan. Kerana menurut dia teman-teman apakah yang membuatkan dia merasakan seperti seorang pemenang adalah kamu. Tanpa kamu, hilang dukungan, dia seolah-olah tidak berarti di mata orang banyak. Dia sangat mementingkan kamu di hatinya. Wow, di sini ada buku teman-teman Saya menangkap energi seseorang yang akan menggunakan pelbagai cara mencari informasi lagi tentang diri kamu. Jikalau mungkin kamu yang menghalang atau kamu yang memblokir, kamu tidak mahu memberikan dia kesempatan itu, dia akan cuba mencari solusi
untuk mendapatkan kamu lagi. Apakah yang dia inginkan, teman-teman? Dia ingin kembali berkomunikasi, mendapat kebahagiaan daripada kamu. Wow, di sini teman-teman, dia ingin kembali mendapatkan hati kamu lagi. Ada kartu heart. Dan dia sanggup merentasi ataupun crossover lingkaran api ini untuk pastikan dia adalah pemenangnya. Bahawa hati kamu ini akan dimenangkan. Orang ini benar-benar sangat ingin mendapat ataupun memenangkan hati kamu lagi. Dan dia tidak peduli teman-teman sama ada ke depannya nanti itu sangat berisiko. Janji dia dapatkan apa yang dia inginkan. Ini berkaitan dengan hati dan perasaan, seolah-olah ini sesuatu yang cukup penting di hatinya. Dan dia ingin mendapatkan kamu, memenangkan hati kamu lagi. Wow, di sini teman-teman, clever. Walaupun ada risiko ke depannya nanti. Mungkin kesempatan yang datang itu kecil, just a small luck. Tetapi why not give it a try? Maka the chase is back. Walaupun kesempatan yang diberikan itu mungkin kecil, tetapi dia sanggup mengambil risiko ini untuk menggapai kamu lagi. Walaupun mungkin kesempatan yang diberikan itu cukup kecil di sini. Kita cuba lihatkan teman-teman Dengan desakan untuk mengejar kamu lagi. Dengan desakan yang seperti ini di hatinya. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Berlandaskan desakan yang berapi-api di hatinya untuk mengejar kamu lagi. Too many cards. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Okay, let's see. Why can't I come near you? Benar teman-teman, saya sudah merasakan ada energi penolakan daripada beberapa di antara kamu di sini yang sebenarnya sengaja menolak atau menutup akses bagi dia datang mengejar kamu lagi. Maka dia tanyakan, why can't I come near you? Mengapakah saya tidak diizinkan untuk mendekati kamu I am shocked at your existence in my life. Baru-baru ini dia disedarkan dan agak kaget dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Orang yang baru belajar menghargai kamu. It hurts too much. Ketika wujudnya kesedaran ini baru dia dapat merasakan kesakitan yang dia berikan kepada kamu. Kesakitan yang terwujud di antara kalian di dalam hubungan ini. Ketika disedarkan, baru dia merasakan kesakitan itu. Kamu tahu kenapa teman-teman? Because you are my treasure. Baru menyadari betapa berharganya kamu di dalam hidupnya. Seseorang yang dia lepaskan. Ketika menyadari dia melakukan kesilapan itu, menyadari dia sudah tersilap maka dia ingin kembali mengejar kamu. Kerana detik ini teman-teman, orang ini berjuang sendiri dan not happy dia tidak bahagia dengan posisinya detik ini. You deserve someone better than me. Dia sedar jauh di dalam hatinya kamu pantas dicintai dan pantas memiliki orang yang jauh lebih baik daripada ketimbang dirinya. Tetapi setelah dia menyadari ini, ketika dia ingin datang lagi mentransformasikan hubungan, dia perlu memperbaikinya untuk menjadi orang itu. Orang yang pantas kamu miliki. Orang yang jauh lebih baik daripada dirinya yang sebelum ini. Ada sisi untuk memperbaiki diri di sini sebelum dia datang mengejar kamu. Kerana dia sedar kamu perlukan orang yang sangat baik. Bukan seperti versi lamanya. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan kepada beberapa initial yang hadir dalam pembacaan kali ini. Okay guys, di sini kita ada initial R Romeo, D Delta, P Papa, N Norway, U Uniform, ada letter X, O Oscar, K Kilo, A Alpha, ada letter W, F Foxtrot, T Tango,
J Juliet, E Echo, C Charlie, dan terakhir sekali ada huruf M di atas ini ya. Sebentar teman-teman, saya tinggikan kamera. Kelihatan ya? R D P N U X O K A M W F T J E dan C. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan The Chase is Back, dia yang kini kembali mengejar kamu lagi. Apapun yang terjadi teman-teman, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.